Apakah sholat kita sudah baik? Atau bahkan sholat kita sudah mulai acak-acakan akhir-akhir ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Rara Septiawati di Ramadan Berkilau. Nah, insya Allah mari kita hari ini akan membahas tentang sholat. Nah, yang pernah meninggalkan sholat, yang pernah mengabaikan sholat, ataupun yang pernah meremehkan sholat, ingat, ada ancaman dari Allah yaitu dalam Al-Quran. Ada ancaman dari Allah tentang orang-orang yang tidak sholat. Karena sholat ini adalah rukun Islam yang kedua. Di mana yang kesatunya itu adalah syahadat. Ketika kita sudah menyatakan kesaksian kita, sudah menyatakan keislaman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keimanan kita dan juga keislaman kita tidak akan diterima oleh Allah ketika kita tidak melaksanakan sholat. Bahkan Allah banyak sekali mengancam di dalam Al-Quran tentang ancaman sholat. Salah satunya itu yaitu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi mereka yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Yang lalai dalam sholatnya, mereka melaksanakan sholat tapi bermalas-malasan, suhun. Melaksanakan sholat tapi asal-asalan. Melaksanakan sholat tapi dengan terburu-buru melakukan wudu. Melaksanakan sholat tapi tidak sesuai dengan rukun sholat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan betul tentang sholat. Ketika kita meninggalkan sholat, berarti bisa saja mungkin kita termasuk ke dalam orang-orang yang suhun, lalai dalam sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nisa, yaitu wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, tetapi dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Kita melaksanakan sholat tapi bermalas-malasan itu termasuk ke dalam orang-orang yang zalim mungkinnya dalam diri kita. Kita melaksanakan sholat tapi dengan terpaksa. Kita melaksanakan sholat tapi tidak masuk ke dalam hati kita tentang makna dari sholat tersebut. Kita mungkin di dalam tarawih atau sholat-sholat yang lain, khususnya nih dalam tarawih, kita mungkin mencari waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita mencari waktu sholat tarawih itu 15 sampai 20 menit yang bisa menyelesaikan 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Nah, jangan-jangan kita itu termasuk ke dalam orang yang lalai dalam sholat. Kita masuk ke dalam orang yang suhun, lalai dalam sholat. Kita termasuk ke dalam orang yang kusala ataupun bermalas-malasan. Kita malas mengerjakan sholat sehingga kita seadanya, memberikan waktu kita itu seadanya, bukan mengutamakan sholat tersebut. Mari kita renungi sholat kita. Apakah kita hanya memberikan waktu tersisa untuk melaksanakan sholat, atau bahkan kita justru memprioritaskan sholat tersebut? Karena ketika kita melaksanakan sholat, kita itu adalah sedang berikhtiar, karena sholat itu adalah satu-satunya mengikat diri kita kepada Allah. Ketika kita sholat itu adalah mengikat diri kita dengan langit. Jadi kalau kita tidak sholat lantas berarti itu sudah dikatakan kita sudah melepaskan diri kepada Allah. Kita sudah menjauhi diri kepada Allah. Bahkan Allah sendiri
mau agar kita itu dekat dengan Allah. Kan kalau kita sendiri itu, misalkan kita sudah baik nih dengan teman-teman, tapi kita diberikan harapan atau kita diputuskan begitu saja, kan itu apa yang dirasakan? Kecewa, sedih mungkin ya gitu. Jadi ketika kita tidak melaksanakan sholat atau mungkin malas mengerjakan sholat, kita termasuk ke dalam orang yang suhun, kita termasuk ke dalam orang yang kusala. Mari kawan-kawan semua, di bulan Ramadan kali ini adalah ajang untuk perbaikan kita. Karena perbaikan yang terbaik, memperbaiki diri yang terbaik adalah pada hari ini. Karena di esok hari kita tidak akan tahu apakah kita masih ada di dalam dunia ini, atau bahkan malaikat Israel sudah menghampiri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu terbaik untuk melaksanakan sholat. Mengikat kembali dengan kuat kepada Allah yang Maha Kuat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mari semuanya kita bersemangat untuk sholat lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.